Oke anjay Gigi, balik lagi di podcast Problem 101. Tagline gua, problem lu, problem kita semua. Oke, di sini akan gue bahas. Sebelum bahas sebenarnya ada short info dulu ya. Ini short infonya adalah episode sebelumnya yang 40 menit itu sebenarnya adalah throwback. Itu adalah episode 0 sebenarnya ya. Oke, episode 0 itu sebenarnya. Dan ini gue bukan mulai di episode 1. Ini akan gue ceritakan kenapa gue bisa menjadi seorang driver. Oke, simpelnya itu episode 1 ya dulu ya. Sejarah gue. Nah, jadi oke, ini mungkin nggak akan sampai sepanjang itu podcast pertamanya ya. Oke, throwback ini dulu nih. Oke, jadi sebelum gua ini udah tampil sih di layar sebenarnya. Yang ngeliat, jadi gue tampilin layar HP gue yang meng-screenshot story Instagram gue pada Juli 5, 2018. Oke, itu momen ketika setelah gue lulus SMK. Jadi dari masa-masa libur lah itu sebelum mulai kuliah ya. Jadi benar masa-masa libur itu. Di screenshot ini gue upload ke Instagram Juli 5. Gue ada ngadain voting, polling karena udah ada fitur polling. Nah, gue di atas ada foto Gojek, bawah ada Grab, terus gue tulis nih, jika hanya ada 2 pekerjaan yang tersisa di dunia ini, Anda pilih yang mana? Ini votingnya, gue lupa berapa jumlahnya, tapi ada 56% Gojek dan 44% Grab. Oke, dan ini uniknya adalah kenapa gue bisa voting seperti ini ya. Jadi sedikit kilas balik dulu, gue SMK sering ikut lomba web design. Ya, gue SMK Rekayasa Perangkat Lunak RPL komputer lah ya. Jadi di Rekayasa Perangkat Lunak gue itu ada info lomba itu, gue ikut lomba web design. Nah, kan ikut lomba itu kan kelasnya udah kelas universitas ya pas gue SMK, kelas-kelas perguruan tinggi. Nah, ketika gue ke lomba itu ada dari sekolah lain. Gue kan SMK 1 Denpasar, sekolah lain ada yang namanya peserta lomba juga ikut web design. Gue tau dari dia dari sekolah TI global lah, dan namanya gak akan gue sebut ya. Jadi itu kakak kelas gue satu tingkat di atas gue. Gue mungkin kelas 1 SMK, dia kelas 2 pas itu. Nah, dia jago banget anjir, jago banget dia web design, jago banget sumpah. Tuh orang jago banget web design. Gue ikutin dia, gue follow-followan di IG sama dia. Dan dari itu gue ikutin dia. Nah, dia karena dia sempet, kan gue tahu dia orangnya yang sangat jago buat coding ya, jago buat web, dan juga orang yang produktif banget jadi orang. Gue follow dia, tau lah aktivitas kurang lebihnya. Kalau nggak salah itu akhir-akhir kita lulus, itu akhir-akhir SMK lah berarti. Gue lihat dia nge-storyin dia lagi pakai jaket lama ya. Ini kan jaket baru nih, kalau Gojek jaket lamanya kan lu tau lah ya, kayak di screenshot yang gue taruh di Instagram itu. Dia lagi pakai jaket Gojek. Gue dalam hati mikir, gila nih orang gimana ngatur waktunya ya. Dia di posisi dulu kayak dia dalam pacaran, itu dalam masa pacaran juga. Ya, gue pokoknya stres. Gue bukan stres. Gue mikir gimana tuh orang ngatur waktu. Gak stres dia ngatur waktu gitu loh. Dia punya pacar iya, ngurus diri sendiri iya, jago coding iya, jago buat web iya, jago buat aplikasi iya, terus kerja juga anjing Gojek ya, itu. Nah, oh fuck, ini gue ceritain, ini kocak juga nih. Ini di akhir lo bakal mind blow nih dengan endingnya. Gue mikir nih orang gimana sih ngatur waktunya. Dia aja bisa anjir, apalagi gue masalahnya dulu ya. Oh ya, kalau throwback dikit, masalah dulu gue gak pernah menang lomba web design cuy. Gak pernah, dia yang menang. Oke, dia gue tahu jago banget, udah kayak robot codingnya anjir sumpah. Gue gak pernah menang lomba, jadi gue jauh di bawah dia skill ya. Terus gue mikir, gimana nih orang ngatur waktunya ya, waktu dia belajar kayak, waktu dia eksperimen kayak, kerja ginian juga jadi driver kayak. Oke, dan gue sangat-sangat terpacu sebagai manusia ya. Dia aja bisa anjir, masa gue gak bisa, logikanya gitu ya. Gue berpikir sesimpel itu ya. Ya udah, udahin lah polling ini. Nggak tahu berapa bulan setelah, gue lupa berapa bulan setelah gue mikir itu. Intinya Juli 2018, pertengahan 2018 gue udahin polling ini. Setelah polling ini kelar, keesokan harinya polling ini kelar, pokoknya gue lupa vote-nya berapa, lumayan banyak kayak deh. Mungkin di atas 50, di bawah 100 ya. Waktu itu kan masih dikit ini pengikut gue. Nah, langsung udah gas gue mencari semua persyaratannya yang kurang ya. Gue udah punya KTP, udah punya SIM pas itu. Gue emang pernah sempat datang ke kantornya. Catatan yang kurang pas itu adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Yaitu artinya lu kalau dapat surat itu, nama lu bersih di kepolisian. Lu ada bukti nama lu orang yang belum pernah melakukan kejahatan, nama lu bersih.
Jadi ya jelas ya ini kerjaan yang di jalan raya, jadi harus dipastikan oleh perusahaannya nge-hire atau nge-recruit driver itu adalah yang bersih ya, orang namanya bersih. Oke, dan gue daftar dan gue apa namanya SKCK itu ya gue nyari sendiri, everything I do alone, I do with my fucking self. Gue ngelakuin semua sendiri, dapet itu beberapa hari kayak proses pertama gue datang ke itu Polsek atau Polres, gue lupa yang di Gianyar, bahwa ya gue datang ke sana terdekat lah gitu. Hari pertama apa ya, hari pertama gue lupa ya, pokoknya gue 2 hari sana cok. Hari pertama terlalu lama, bukan lama, kurang pagi gue kesana kayaknya, kesiangan hari pertama. Besok keesokan hari gue kesana lagi dengan jam yang lebih pagi ya, dapatlah gue SKCK dan ujung-ujungnya gue daftar ke kantor ya, ujung-ujungnya gue first udah ada aktif akun gue. Pokoknya bulan pertengahan ini gue ingat banget, sebelum gue kuliah setelah gue lulus SMK, sebelum gue kuliah pertengahan libur tuh gue udah daftarin ini Gojek nih. And then big thing happen. Jadi gue emang telat menginformasikan ke orang tua gue. Jadi bapak gue pas gue kasih tahu, bapak ibu gue kasih tahu ya, namanya orang tua yang masih sangat konservatif ya. Bapak gue sangat marah besar pas itu, disuruh gue ya udah sekolah aja dulu gitu, bahasa Indonesianya ya, nggak usah kerja gini, sekolah aja dulu, intinya fokus sekolah lulus lah, itulah pokoknya banyak lah, dapat ceramah dan marah besar pas itu gue ingat. And then until now sampai sekarang I think both of my parents doesn't know I work for this. Sampai sekarang gue diam. Jadi setelah gue diceramain sangat dimarah juga sangat gede itu, gue mutusin taruhnya HP gue on kan, on. Gue mutusin gimana kalau gue sih bilang ke mereka kalau gue stop kerjaan ini, and then but I can make money with this for now. Pas 2018 ya, pertengahan itu gue bisa buat uang dari ini untuk sekarang, karena hal lain gue belum terlalu ngasilin uang pas itu ya. Gue kerja diam-diam, jadi gue titipkan jaket yang dulu ya, yang lama, mailem yang lama gue titipkan di rumah cewek gue awal-awal. Gue titipkan di sana, jadi kalau gue mau kerja ya gue kerja pakaian biasa, keluar celana panjang, sepatu atau sendal, serah. And then gue ambil tas dari sana, tas itu isinya helm sama jaket, and then I do that for 2 years. 2 tahun diam-diam, nobody know, just me. Jadi gue yang tahu gue, cewek gue, dan keluarga cewek gue. And income gue lumayan, gue dapat memenuhi kebutuhan sendiri, dan gue nggak pernah minta uang buat pacaran, buat kebutuhan gue sendiri, buat modal ini itu nggak, all my money. Karena dulu sebelum kerja ini juga udah ada uang tabungan gue ya, dikasih uang saku, gue tabung uangnya pakai buat modal. I do all of that alone, sendiri semua. And then jalan 2 tahun ini kan dari 2018 pertengahan. Nah, 2000 bisa dibilang gitu ya, 2000 sampai 2020 awal, 2 tahun kan itu, anggaplah 2 tahun 2 tahun sampai 2020 awal gua vakum. Gua sangat putusin itu vakum ya. Gua lagi ingat nih, di antara 2 tahun itu ada kejadian ini kan, gua ada banyak screenshot sebenarnya yang sisa-sisa. Screenshot gue dari 2018 sampai 2020 tuh ada sebelum COVID lah ya. Ada 18 screenshot, itu dikit sih sebenarnya. Cuma gue nggak ingat nih kejadian apa yang bisa gue ceritain tanpa screenshot. Gue ingat nih. Ini gue udah lihat foldernya, gue tadi pilah ribuan screenshot, gue liatin, makanya gue telat ini podcastnya, sumpah. 18 screenshot gue dapat, screenshot semua itu adalah screenshot sebelum COVID. Ya, screenshot dari aplikasi driver gua, dari keanehan-keanehan ke anjay-gegeannya semua. Nih gua lihat anjir, kangen banget sama aplikasi yang lama. Ya intinya 2 tahun itu I got a lot of money, I can feel my requirement. Bener gak sih itu bahasa Inggrisnya? Gua memenuhi kebutuhan gua, and then bisa banyak, lumayan gua ada upgrade laptop juga ya. Upgrade laptop gue tuh all my money from this job. Bahkan untuk teman-teman dekat gue pun jarang yang tahu gue kerjaan ini ya, cuma beberapa ya. Cuma beberapa aja yang tahu, nggak semua. Gue udah punya temen dikit, dan nggak semua gue ceritain kalau gue lagi kerja yang seperti ini ya.
itulah setrehat itu gue ingin dapatkan uang itu. Gue ibarat gue ingin banget, gue pengen banget ngajar waktu anjir. Gue nggak pengen apa namanya, nggak ngasihin uang, lama nganggur, nggak pengen. Gue terus pengen ngajar waktu. Gue bocah gila mana coba lulus SMK lagi libur sebelum kuliah, sempat bocah gila mana yang daftar jadi driver cuy. And then 2 tahun lumayan gue mengalami apa namanya ya asam garam lah ya, ada manis ada pahit, apalah yang sebutannya itu pokoknya lah. And then 2 tahun ini gue lagi coba inget-inget nih momen apa yang gak gue screenshot tapi gue inget di otak nih. Ini susah banget soalnya, jadi susah untuk mengingat ya 2 tahun itu. Nah ini yang harus lo tauin. Temen gue, ada teman dekat gue ya, dia ngasih tahu pas kita lagi kumpul-kumpul wifi-an lah ya, ada laptop, dia pakai laptop, gue pakai laptop. Dia ngasih tahu gue, oh iya sebelum dia ngasih tahu gue itu, apa gue kasih tahu apa yang dia kasih tahu dulu ya? Yaudah deh, dia ngasih tahu gue, temen gue ini yang ngasih tahu gue kan dia tahu kalau gue jadi driver, dan dia juga tahu kalau gue terinspirasi dari kakak kelas gue yang jago banget itu, si paling jago dah bang itu. Ya dia ngasih tahu gue kalau kakak kelas yang gue apa ya bisa jadi kan emosi adalah apa ya, emosi adalah energi paling kuat. Nah yang jadi pemacu gitu loh, pemicu emosi gitu, ternyata dia fake. He is fucking fake driver, oke? Dia gak beneran, dia cuma beli jaket doang anjir. Itu gue sebenarnya udah curiga dari awal sih, tapi temen gue sih tau kalau dia fake, not fucking real, oke? Buat keren-kerenan doang, gaya-gayaan doang, nggak tahu gue yang real anjing. Itu gue mikir dalam hati ya. Terus gue juga cerita ke teman gue. Nah yang gue ceritain ke teman gue tuh adalah awal-awal gue sempet DM sih kakak tingkat gue tuh, gue sempet DM dia tentang kerjaan ini. Gue nanya satu hal, bro, kita kan gue udah bilang lah cerita kerja gue udah daftar di driver, and then gue nanya lah, bro, ini kita perlu ada kumpul-kumpul apa namanya, perlu ada kumpul-kumpul nongkrong gitu gak sih sama driver, ada sharing-sharingnya gak sih, nanya ada grup-grupnya gak sih di online, atau grup-grup nongkrong, tempat nongkrong di offline, ada markas gitu lah bisa dibilang ya. Dia jawab, enggak sih, kalau kan gue translating ke bahasa Indonesia ya, padahal kita ngomongnya pakai bahasa Bali kalau nggak salah. Enggak sih, gue sih nggak pernah gituan ya. Gue pikir dalam hati, oke, itu masih oke, gue terima. Tanya lagi gue, kalau ketemu misalnya sama seorang driver yang nggak kumpul-kumpul gitu, pernah nggak misalnya ketemu sama satu driver terus saling cerita satu sama lain, itu pernah nggak? Cerita pengalaman atau tips trik atau gimana, gue tanya lah. Karena gue awal-awal kayak gimana ya, gue emang suka nyoba sendiri sih. Gue pengen tahu dia aja gitu loh, gue pengen tahu pengalamannya dia, kan dia duluan tuh beberapa bulan dibanding gue. Dia jawab juga enggak sih, gue enggak pernah kayak gitu sih, gue kerja aja, off aja, suka sendiri juga katanya dia ya. Jadi dari jawaban tuh gue mulai curiga, karena posisi gue nanya itu ke dia setelah seminggu mungkin ya di jalan raya kerja. Gua aja dapet anjir, maksudnya lagi diam pinggir jalan, ada yang nyamperin driver cerita bentar, atau kita lagi atau gue ada yang lagi kebingungan, gue tanya lah, ngobrol lah kita sebentar, atau lagi ada yang diam neduh gitu kan, ya gue tanya lah sebentar. Kok gue aja sempet ngalamin itu, dalam hati kan gue aja sempet ngalamin, masa dia nggak sama sekali sih anjir, nggak saling klakson lah kalau ibaratnya, kalau lagi ketemu di jalan, masa nggak saling klakson, masa nggak saling ngobrol bentar gitu loh. Ya emang dari dulu gue dapat aja jadi tempat curhat driver lain ya, entah tuh kebanyakan sih emang cerita buruknya mereka ya curhat apa namanya, curhat pengalaman buruknya, ngeluarin emosinya lah ya. Emosi kan nggak baik dipendem tuh ya. Gue aja lah mati, ini orang bener gak sih? Gue aja pernah ngalamin yang baru seminggu gitu loh, apalagi dia yang udah berbulan-bulan ya. Dan fuck, temen gue ngasih tau kalau dia tuh fake anjing, emang tai emang ya, fake itu tuh. Gue pakai jaket lama gue, sayang udah gue jual ya, nyesel gue jual jaket sama helm lama, gue udah gue jual karena udah dapat yang baru. Dan kalau nggak salah sebelum covid gue udah dapat yang ini nih, yang baru nih. Ini lebih tipis bahannya, yang lama lebih tebel, lebih apa ya, lebih kalau dari segi kenyamanan sih sama ya, sama-sama nyaman ya, sama-sama enak dipakai pas dingin pas panas, enak sama-sama. Cuma lama lebih tebel, ini lebih tipis. Tapi kalau lagi dari segi resleting dan banyak kantongnya sama sih. Nah kalau nggak salah gue dapet nyari ini jaket sebelum covid, emang gue dapet nyari ini jaket kalau nggak salah. Iya sebelum covid gue kesana.
Pokoknya gue masih bisa bisa masuk kantor mereka dengan leluasa tanpa masker lah, dengan leluasa gitulah. Berarti bener lah ini sebelum covid gue nyari. Berarti gue pakai jaket lama tuh 2018 2019 kalau nggak salah. Kemungkinan gue nyari ini yang baru akhir 2019 atau awal 2020. Orderan terakhir gue by the way 2020 Maret, before goddamn all the news about covid ya. Itu orderan terakhir gue sebelum news covidnya tuh. And then ya itulah sejarah singkat yang gue ingat. Oke, nanti kalau ada yang kurang gue tambahin lagi lah di episode kesekiannya. Tapi ini alasan kenapa gue bisa jadi kerjaan ini. My short story sampai sekarang gue masih diam-diam. Kerjaan ini sampai until now gue masih mencoba cari waktu yang tepat lah ya untuk mengungkapkan ini. Gue cuma pengen gimana ya, I can do myself. Gue bisa mandiri dengan kerjaan ini, hidupin diri gue sendiri, hidupin biaya pacaran gue, biaya hidup gue. Sekarang gue udah nanggung listrik, internet, beli barang semua sendiri di sini. Semua lu lihat tuh belakang udah gue renov, and gue cuma pengen ngebuktiin kalau gue bisa nyari uang sendiri ya, without my parents bahasa Inggris modal, tanpa modal dari orang tua ya, tanpa modal yang gede ya. Sumpah ini dari dulu nih emang bisa budgetnya kecil banget, 50.000, 100.000, 200.000 atau semua kalau nggak salah ya di kerjaan driver ini. Oke, kalau lebih itu yang bisa gue ceritakan sejarah gue jadi terpacu emosi gue oleh gimana ya. Satu sisi gue berterima kasih dengan itu orang kakak tingkat gitu, satu sisi gue benci sama dia, kesel gue sama dia. Sekarang udah gue unfollow, gak guna, memang gak guna gue follow dia ya, all fucking fake. Atau gue ada orang yang seperti dia juga ada pasti cuy, yang keren-kerenan beli beginian, jaket beginian, dipakai jalan. Ada pasti selain dia, gue jamin gak cuma dia di bumi ini yang seperti itu ya. Iya, satu sisi gue berterima kasih karena dia, gue emosi gue terpacu, dia aja bisa, masa gue gak sih anjir. Dia lebih gila produktivitasnya dibanding gue dulu gitu ya, sebelum gue kenal dunia video, sebelum gue kenal dunia editing gitu ya. Satu sisi gue kecewa karena dia udah lebih tepatnya bohong ke gue. Udah gue gak pernah bohong ke dia, ya bohongin gue. Satu sisi ya itulah plus minusnya lah, 50-50 lah. Setengah kesel, setengah terima kasih gitu lah pokoknya. Kecewa juga cuy, dibohongin cuy. Tapi dia bohongin, udah nanya ini nanya itu, jawabannya bohong semua anjir. Oke, jadi sejarah singkat gue seperti itu ya. Ini ya gak nyampe sepanjang episode pertama ya. Mungkin next episode akan ada 20 menitan juga. Ini screenshot dari HP gue doang nih, layar HP gue nih, lihat nih. Screenshot ini gue ambil lupa kapan, tapi dari story Instagram gue nih, Juli 2018. I just vote, you know. Ini sebenarnya voting yang gak berpengaruh terhadap pilihan gue ya. Gue emang pilih emang karya anak bangsa cuy. Ya, cuma voting sekedar aja, sekedar story aja gue. Sekedar pengen tahu aja audiens di teman-teman gue tuh yang atau yang gue kenal di Instagram gimana sih votingnya. Oke, that's it untuk episode kali ini. Semoga cukup jelas ya bagi lu gimana sejarah gue, lu tahu tahun apa? Sebelum Covid ini gue ceritain ya. Nanti episode awal podcast gue ini akan membahas 18 screenshot kurang lebih. Bisa semua gue bahas screenshot ini, bisa lebih, bisa kurang. Dari 18 ini bisa cerita-cerita yang lebih gue ceritain tanpa screenshot juga. Ini ada pokoknya screenshot gue sebelum pandemi ya, screenshot aplikasi gue. Kalau nampilin gimana caranya? Coba gue tampilin lah di OBS. Display capture bukan, window capture coba ya. Window capture explore. Gue tambahin dulu. Gue cari explore exe, bisa kayak ini. Nah ini bisa nih. Nah ini lah tampil. See that? Tampilannya masih hancur. Gak bisa pindah di ini nih. Gak bisa pindah di stream ya, aneh banget. Transformnya gue akan edit ke right. Ntar dulu gue edit bentar nih, mindahin. Anjir bukan crop cuy, salah position dah kalau nggak salah ya. Seperti inilah ya kurang lebih. Iya kurang lebih seperti inilah ya screenshotnya. 450. Oke kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada beberapa screenshot yang gue tangkap.
Semua screenshot ini aduh gimana ya, gue orang yang sangat rajin backup ya dari HP Android. Yang banyak screenshot gue itu Android yang dari HP Oppo One S 2016. Screenshotnya gue filter ribuan screenshot ya, tapi gue filter dari 2018 sih, dari mulai kerjaan ini gue filter dan dapatlah selama 2 tahun itu yang gue screenshot. Dulu kan gue nggak kepikiran konten ginian ya, kerja aja anjir dulu. Ya intinya ada 18 screenshot yang gue tangkap yang zaman dahulu, zaman aplikasi masih burik tampilannya, zaman wah gila lah, ini nanti gue ceritain dalam video-video berbeda ya, oke. And then itu aja untuk episode 1 ini. Episode 1 ini adalah ya lumayan jelas semoga ya. Kalau ada masih yang lu tanyain atau yang lu bingung bisa komen aja ya, nanti gue akan balaskan dalam format video. Kalau cukup short gue balas dengan short, kalau nggak cukup short gue balas dengan video panjang cerita seperti ini ya. Oke, ini akan ada di YouTube Short juga, klip-klip pendeknya ada di TikTok juga, klip-klip pendeknya. Tapi ingat fullnya eksklusif di YouTube. Full version di YouTube. Oke, gue akan tulis tuh semuanya. Di TikTok gue ada 2, yang khusus gaming sama khusus driver itu gue pisah udah. Sama deskripsinya, full video di YouTube udah. Thank you yang udah nonton. Ingat ada yang tanya, komen aja lu, gue akan siap jawabin semuanya seinget gue, karena gue juga pengen nanti ketika gue tua gue tonton video gue ini lagi, ketika ingatan gue sudah terkikis, maksudnya gue tonton video ini lagi jadi ingat lagi gue, oh dulu gue pernah buat video seperti ini, dulu gue cerita kayak gini, jadi menggali memori lagi ya. Gue sangat harus setiap hari melatih otak gue. Oke, makasih banyak anjay Gigi. Next time gue kayak buat intro juga deh. Iya, ini masih flat banget nih episode 1-nya ya, oke lah ya. Next time gue buatin intro lah ya, intro musiknya biar agak enak lah ya setelah gue ngomong anjay gigi dan slogan podcast gue tuh enaknya ada deh ya, intro berupa musik. Next time lah ya.